Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Si borong-borong tanggal 25 Juni tahun 2025. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-176 adalah diambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 2 dengan perikop pujian bagi Tuhan. Sebagai natsnya adalah sebagai berikut. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita dalam bulan Juni tahun 2025 adalah transformasi spiritual dan dari hidup lama menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Ini sesuai dengan Injil Matius pasal 19 ayat 28 yang mengatakan, ya, Injil Matius pasal 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Kristus. Artinya menjadi transformasi dari hidup lama. Baptisan kudus. Beritakan firman Tuhan dan jadikan semua bangsa menjadi murid-muridku, kata Yesus. Itulah ayat hari ini dan pedoman kita selama bulan Juni tahun 2026. Transformasi spiritual dan menjadi saluran berkat, di mana apabila kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, wajib hukumnya untuk disalurkan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras dan etnik, ya, karena semua adalah dikasihi oleh Tuhan. Begitu besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga mengirim anaknya Yesus Kristus, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai latar belakang daripada Mazmur pasal 117 ayat 2, ya, ini menekankan bahwa bagaimana kasih setia dan kebaikan Tuhan melampaui segala bangsa, serta mengatakan bahwa kebenarannya tetap abadi. Dalam konteks ini, pujian terhadap Tuhan dinyatakan sebagai respon terhadap kasih dan kebaikannya. Sebagai latar belakang daripada Mazmur pasal 117 ayat 2 adalah menekankan bagaimana kasih setia dan kebaikan Tuhan melampaui segala bangsa, serta mengatakan bahwa kebenarannya tetap abadi. Dalam konteks ini, pujian terhadap Tuhan dinyatakan sebagai respon terhadap kasih dan kebaikannya. Artinya, dalam hal ini, pujian terhadap Tuhan dinyatakan sebagai respon terhadap kasih dan kebaikannya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan karena anugerah kasih-Nya yang sudah melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah sebabnya maka pujian bagi Tuhan harus kita nyatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Mazmur 50 ayat 23, dan memberikan jalan Tuhan kepada kita masing-masing. Itulah yang dikatakan mengucap syukur. Barang siapa mengucap syukur, dia menghargai aku, kata Allah. Artinya mengucap syukur melebihi daripada korban bakaran. Korban bakaran tidak ada artinya kalau kita tidak bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh Tuhan. Itulah latar belakang daripada pemazmur mengenai ayat ini. Nah, ajaran Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 19,
kita diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadikan mereka pengikut jadi baptis, pengikut Yesus di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa dikatakan dalam nama Allah Bapa? Karena Bapa adalah sebagai sumber kehidupan dari semua manusia. Maka kita wajib dinyatakan iman kepada Allah Bapa, dibaptis dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat dunia. Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sebagai juru selamat dunia, ya. Dan dialah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Karena Allah, kalau kita pada waktu murka, dengan timbulnya air bah, tidak ada yang hidup, semua mati kecuali Nabi Nuh. Itulah makanya Nabi Nuh dibenarkan oleh Allah karena iman. Diperintahkan, Nuh ambil, bikin perahu, bahtera, langsung menurut. Tidak bertanya, kok di gunung bikin bahtera. Tidak ditanya oleh Nabi Nuh, tapi dia menurut, bikin bahtera di atas gunung. Semua orang ketawa, bagaimana ini Nuh, apa gila ini, bikin bahtera di atas gunung. Itulah rahasia Allah. Menurut dan jalankan, menjadi berkat bagi dunia. Dari Nuh lah menjadi anak bangsa di seluruh dunia dari keturunannya, Sem, Ham, Yafet. 3 orang anaknya. Dan dia selamat dari murka Allah. Maka setelah itu selesai, Allah sudah berjanji tidak lagi memberikan murka kepada manusia. Maka dengan janji Allah, dia ingat, maka dia mengirim Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah maka Allah memberikan seperti itu kepada manusia sebagai juru damai. Maka dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai juru damai dunia, dan juga sebagai pendamai dan menyelamatkan kita. Dan yang paling penting adalah pengorbanan dia, rela di kayu salib demi kita. Kenapa demi kita? Karena semua orang tidak pernah ada bangkit dari yang mati kecuali Yesus. Dia menjadi role model. Inilah contoh. Kita pun tidak takut mati. Entah berapa jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, tidak takut mati. Karena Yesus sudah mati dan dia bangkit. Nah, apabila kematian akhir daripada hidup segala-galanya, itu adalah kuasa iblis, ya, kuasa iblis. Tapi apabila life after life, itu adalah kuasa Allah. Hidup setelah kehidupan sekarang. Kenapa dikatakan di kuburan itu rip, rest in peace, beristirahatlah dengan damai sejahtera. Maka seperti kami juga ziarah kita ke kuburan misalnya hari ini ke Dol Sanggul kepada Abang Pendeta M. Lumanggaol almarhum, kita mengingat bahwa di sana dia beristirahat. Jadi kalau kita pergi ziarah ke kuburan, mereka di sana beristirahat. Kita secara psikolog bisa bicara, tapi tetap atas nama Tuhan, ya, kita berbicara. Nah, itulah dikatakan bahwa latar belakang daripada ayat ini. Karena baptislah mereka dengan nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, baptis dalam nama Yesus Kristus sebagai juru damai antara kita dengan Allah, dan baptis dalam nama Roh Kudus sebagai pemelihara dan penolong dan memberikan arahan kepada kita. Karena Yesus sudah naik ke surga. Yang tinggal bersama kita adalah Roh Kudus, Roh yang memimpin kita dan menjaga kita. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang, apa tujuan utama daripada Mazmur pasal 117 ayat 2? Tujuan utama pemazmur adalah untuk menegaskan kasih setia Tuhan yang abadi dan kebenarannya yang melampaui segala bangsa. Jadi kasih Allah itu abadi dan melampaui segala bangsa, tidak terbatas pada bangsa tertentu. Walaupun sumber di Yerusalem,
bangsa Israel sebagai berita utama memberikan kabar baik. Namun semua bangsa dikasih Tuhan, non-Yahudi dan Yahudi, dan tidak ada lagi terkecuali, tidak melihat latar belakang, tidak melihat etnis, tidak melihat golongan, tapi kasih sayang Allah kepada semua bangsa. Itulah tujuan utama daripada pemazmur dalam hal tersebut, bahwa dikatakan sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Jadi kasihnya hebat, kesetiaannya selama-lamanya, tidak terbatas hanya pada hari tertentu, tidak, selamanya sebelum ajal tiba pada saat penghakiman terakhir. Itulah tujuan utama. Nah, kemudian mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan sebagai respon terhadap anugerah dan kebaikannya. Jadi atas kebaikan Tuhan, anugerah yang diberikan kepada kita, wajib kita respon, mengucap syukur, ya. Mazmur 50 ayat Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dihormati oleh Allah dan memberikan jalan lapang dalam diri kita, dan kita jujur. Nah, dengan itu Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan lapang pada diri kita. Itulah jalan terbaik untuk kita semuanya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi jelas. Jangan mengatakan, oh saya mengasihi, saya mengenal Allah, saya mengenal Allah, tapi tidak mengasihi, tidak ada artinya, ya. Nah, kemudian dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dengan aku, dia tidak akan berada dalam kegelapan. Nah, makanya dalam bulan Juni dikatakan transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru. Artinya hidup lama dalam dosa dari turun-temurun Adam dan datang penyelamat juru selamat, kita menjadi hidup baru bersama Yesus Kristus, hidup baru. Dengan mendapatkan hidup baru, maka wajib hukumnya menjadi saluran berkat. Nah, itulah dikatakan sebagai saluran berkat. Apabila kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, maka kita wajib untuk memberkati. Nah, jadi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, ya, bahkan kasih itu, ya, bisa menutupi dosa, ya. Jadi kasih bisa menutupi dosa. Contoh, saya benci dengan si A, atau dia membenci saya, tapi begitu saya mengasihi dia, kebencian itu akan hilang, tidak akan terjadi lagi. Maka wajib sebelum matahari terbenam itu harus diselesaikan. Nah, kemudian, ya, kalau kita melihat, ya, bahwa orang membenci itu apa akibatnya? Orang yang dendam kepada temannya, apa akibatnya? Dia bisa disebut sebagai pembunuh. Kenapa? Karena mematikan karakter daripada orang tersebut. Sama dengan hidup tapi tidak ada artinya, karena tidak bisa berbicara, tidak bisa berhubungan. Itu namanya dendam. Nah, maka dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, dia sama dengan pembunuh. Jadi pembunuh itu bukan hanya dengan pisau, bukan hanya dengan kayu, memukul atau segala macam, tidak. Dendam pun kita sudah dicap sebagai pembunuh. Apa risiko seorang pembunuh? Allah tidak berkenan kepadanya. Jadi risikonya berat. Jadi jangan sampai kita dendam kepada sesama atau siapapun dengan saudara-saudara kita. Sekarang apa pesan moral
daripada perikop ini. Ya. Nah, kita lihat pesan moral daripada Mazmur pasal 117 ayat 2 adalah pentingnya mengakui dan memuji kasih setia Tuhan yang melimpah serta kebenarannya yang kekal bagi semua bangsa. Hidup penuh rasa syukur dan menghargai anugerah Tuhan. Inilah Mazmur 50 ayat 23, mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, wajib kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah pesan moral dalam ayat ini. Karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, maka wajib hukumnya menjadi saluran berkat, memberikan anugerah tersebut kepada sesama yang membutuhkan. Itulah pesan moral. Kemudian apa? Kemudian apa implementasi daripada Mazmur pasal 117 ayat 2? Kembali, dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memuji dan mengakui kasih setia Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Jadi implementasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah memuji dan mengakui kasih setia Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Misalnya, setiap kita menjalankan aktivitas, kita berdoa. Setiap kita mau memutuskan sesuatu, kita tanya Tuhan. Itulah dalam aspek kehidupan sehari-hari sebagai implementasi daripada ayat ini. Mengucap syukur dalam segala hal dan juga memasukkan jalan Tuhan dalam diri kita supaya kita menjadi berkat dan jujur dalam setiap langkah kita. Dalam interaksi sehari-hari, kita menerapkan karakter Allah. Karakter Allah adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Itulah sebagai pegangan kita. Untuk berhubungan dengan Tuhan, kita harus menjalankan karakter Allah, mengasihi antara sesama. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua dikatakan adalah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kembali kepada kita bahwa anugerah Allah kepada kita, rahmat Tuhan yang kita terima, wajib kita salurkan sebagai saluran berkat kepada semua orang. Tidak terbatas hanya suku atau agama atau suatu bangsa, tidak, tapi semua orang. Saya kemarin berada di salib kasih. Saya melihat salib kasih Nomensen yang ada di sana. Berdoa di atas untuk bangsa Indonesia. Tidak kenal sama sekali. Nomensen tidak kenal orang Batak, tapi dia berdoa untuk orang Batak. Maka orang Batak menjadi memuji dan memuliakan Tuhan. Saya kemarin melihat salib kasih yang begitu indah. Dan ini adalah merupakan ikon daripada Sumatera Utara. Barang siapa yang tidak menghargai tersebut, Nomensen berkorban, dan untuk orang Batak, dia dikubur di tanah Batak. Dia tetap memberikan firman Tuhan. Itulah pesan moral pada hari ini yang bisa kita terapkan, yaitu pentingnya mengakui dan memuji kesetiaan Tuhan yang melimpah serta kemenangannya yang kekal. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga
firman ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.